Apakah Anda salah satu pensiunan yang bergantung pada pembayaran rutin dari PT Taspen? Pernahkah Anda merasa khawatir jika ada perubahan sistem tanpa pemberitahuan yang jelas? Kini, ketidakpastian itu terjawab. Taspen akhirnya mengumumkan secara resmi adanya perubahan mekanisme pembayaran pensiun yang akan berdampak luas bagi para penerima manfaat. Apa saja yang berubah? Mengapa ini dilakukan sekarang? Dan bagaimana dampaknya terhadap pensiunan lama maupun yang baru? Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2025, PT Taspen secara resmi mengeluarkan pengumuman mengenai reformasi besar-besaran dalam sistem pembayaran pensiun di Indonesia. Melalui siaran pers yang disampaikan langsung oleh jajaran direksi, perusahaan menyatakan bahwa kebijakan ini diambil guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan sistem jangka panjang. Ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Prosesnya telah melalui kajian selama lebih dari 2 tahun, termasuk dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mekanisme lama, pembayaran pensiun dilakukan setiap bulan secara otomatis melalui mitra bank, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Sistem tersebut mengandalkan pencocokan data rutin tanpa interaksi langsung dari pensiunan. Kini, dengan mekanisme baru, penerima pensiun diwajibkan melakukan verifikasi kehadiran digital setiap 3 bulan. Ini berarti, pensiunan harus melakukan semacam absen digital, menggunakan aplikasi Taspen Otentikasi berbasis wajah atau sidik jari. Bagi yang tidak melakukan verifikasi, pembayaran dapat ditunda hingga proses tersebut selesai. Langkah ini ditujukan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak berhak, khususnya pada kasus pensiunan yang sudah wafat namun rekening masih aktif digunakan keluarga. Poin yang paling sensitif dari kebijakan ini adalah verifikasi digital. Banyak pensiunan yang berusia di atas 65 tahun tinggal di wilayah pedesaan yang minim akses internet atau bahkan tidak memiliki ponsel pintar. Dalam siaran persnya, Taspen menyebutkan bahwa akan ada pendampingan dari petugas lapangan serta kolaborasi dengan kantor pos, kelurahan, dan perangkat desa. Namun, beberapa kelompok advokasi pensiunan menyampaikan kekhawatiran. Salah satu tokoh senior, Haji Sukirman, mantan PNS di daerah Sumatera Barat, menyatakan, kalau kami dipaksa verifikasi digital, sementara sinyal saja tidak ada, apakah kami harus jalan kaki ke kota? Ini kebijakan yang bagus tapi belum siap diimplementasikan secara adil. Taspen menjelaskan bahwa mekanisme baru ini akan diterapkan secara bertahap mulai bulan Juli 2025 dan akan diberlakukan penuh pada bulan Januari 2026. Dalam fase awal, tidak akan ada pemotongan atau penghentian dana secara otomatis. Namun, pada tahap penuh, ketidakhadiran dalam sistem verifikasi selama lebih dari 6 bulan akan membuat status pembayaran menjadi non-aktif. Kemungkinan ini, pemerintah menyiapkan dana darurat sebesar 100 miliar rupiah untuk membantu proses adaptasi digitalisasi di daerah-daerah terpencil. Dana ini akan disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika guna membangun jaringan sinyal, pelatihan penggunaan perangkat, serta pemberian gawai sederhana bagi pensiunan yang benar-benar membutuhkan. Salah satu perbedaan besar dalam kebijakan baru ini adalah adanya penyesuaian jadwal pembayaran. Bagi pensiunan yang memutuskan untuk mencairkan dana secara lump sum, pembayaran sekaligus, kini akan dikenakan peninjauan ulang dengan batas maksimal pencairan sebesar 150 juta rupiah dalam 1 kali pengajuan. Bagi pensiunan baru, penyesuaian akan dilakukan sejak awal masa pensiun, lengkap dengan pelatihan penggunaan sistem digital dan edukasi keuangan. Sebaliknya, pensiunan lama akan mendapatkan masa transisi selama 12 bulan, dengan pendampingan dari pihak Taspen dan mitra bank. Reaksi terhadap perubahan ini cukup beragam. Beberapa media nasional memuji langkah ini sebagai bagian dari revolusi administratif menuju Indonesia yang lebih akuntabel dan berbasis teknologi. Namun, media lokal di beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur menyoroti kemungkinan eksklusi digital bagi masyarakat yang belum melek teknologi. Komisi Ombudsman Nasional juga mengeluarkan pernyataan netral, yang menyatakan bahwa Taspen perlu memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi dijunjung tinggi. Digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Di balik keputusan ini, terdapat dasar hukum baru yang memperkuat langkah PT Taspen. Pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan program pensiun PNS. Dalam revisi tersebut, disebutkan secara eksplisit bahwa Badan Pengelola Dana Pensiun dapat menggunakan metode digital berbasis biometrik sebagai alat validasi utama. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia yang mendorong transformasi digital di segala lini birokrasi,
termasuk sektor layanan sosial dan pensiun. Untuk mengatasi tantangan teknis di lapangan, PT Taspen telah menggandeng beberapa mitra teknologi nasional guna mengembangkan aplikasi yang ramah bagi lansia. Aplikasi ini diberi nama Taspen Live dan dilengkapi dengan fitur suara otomatis, huruf besar, serta panduan visual sederhana yang bisa digunakan oleh pensiunan dengan keterbatasan penglihatan. Taspen juga akan membentuk lebih dari 5.000 titik layanan keliling yang tersebar di kantor pos, balai desa, hingga pusat komunitas lansia. Program ini dimaksudkan agar pensiunan tetap dapat melakukan verifikasi secara manual jika memang tidak memiliki akses perangkat digital. Verifikasi ini akan difasilitasi oleh petugas lapangan yang telah dilatih secara khusus dalam komunikasi empatik kepada warga lanjut usia. Dalam waktu dekat, sebanyak 20.000 perangkat tablet pintar akan disalurkan secara gratis ke pensiunan yang benar-benar membutuhkan. Dana pengadaan perangkat ini berasal dari kolaborasi antara Taspen, Bank BUMN, dan program Corporate Social Responsibility, CSR, dari berbagai perusahaan swasta nasional. Taspen tidak berjalan sendiri dalam proses reformasi ini. Mereka telah mengkaji sistem pembayaran pensiun di beberapa negara lain, termasuk Jepang, Jerman, dan Amerika. Di Jepang misalnya, verifikasi digital berbasis wajah telah diterapkan sejak tahun 2015, dan mampu menurunkan tingkat penyalahgunaan dana hingga lebih dari 80% dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara di Amerika, penerima pensiun diwajibkan memperbarui informasi tahunan secara daring. Namun, pemerintah juga menyediakan hotline khusus untuk lansia yang mengalami kesulitan teknis, serta menjalin kerjasama dengan gereja dan pusat komunitas dalam mendampingi mereka yang kesulitan teknologi. Perbandingan tersebut memberikan inspirasi bahwa reformasi bukan mustahil, asal dilakukan secara inklusif dan penuh empati. Selain aspek teknis, perubahan mekanisme ini juga diiringi dengan peningkatan kualitas layanan. PT Taspen kini membuka layanan pensiun konsultatif, di mana setiap pensiunan dapat mengakses informasi personal secara daring, termasuk simulasi keuangan, riwayat pencairan, serta rencana alokasi dana masa depan. Fitur ini diluncurkan untuk mendorong kesadaran finansial di kalangan pensiunan, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga mampu mengelola dana dengan bijak. Pelatihan daring dalam bentuk video edukatif dan seminar daring akan digelar setiap bulan melalui kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal 4 Juni, Direktur Utama PT Taspen, Ibu Rina Kurniasari, menegaskan bahwa sistem baru ini juga akan membuka jalur pelaporan publik bagi masyarakat. Artinya, jika ditemukan adanya kecurangan, keterlambatan, atau penyalahgunaan dana, masyarakat dapat langsung melaporkan melalui aplikasi dan akan mendapatkan respon maksimal dalam waktu 72 jam. Setiap laporan masyarakat akan diarsipkan dalam sistem nasional dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja bulanan Taspen. Bahkan, setiap tahun akan diterbitkan laporan transparansi dana pensiun publik yang bisa diakses siapa saja. Laporan ini akan memuat detail penyaluran dana, wilayah, jumlah penerima, dan efektivitas implementasi kebijakan. Tak hanya menyentuh pensiunan aktif, perubahan ini juga ditujukan untuk menciptakan ekosistem yang siap menyambut generasi pensiun mendatang. PT Taspen kini aktif menyelenggarakan program literasi pensiun di berbagai instansi pemerintahan. Setiap PNS yang akan memasuki usia pensiun akan diwajibkan mengikuti kelas persiapan pensiun selama 2 minggu yang memuat topik keuangan, kesehatan, teknologi, dan hukum. Selain itu, sistem self-service portal kini diberlakukan sejak 2 tahun sebelum masa pensiun. PNS bisa mulai mengatur preferensi pembayaran, metode pencairan, dan menyusun rencana pensiun pribadi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini juga tidak lepas dari tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Dalam laporan Kementerian Keuangan tahun 2024, beban anggaran pensiun mencapai lebih dari 800 triliun rupiah per tahun. Jika tidak ada reformasi sistem, maka anggaran ini diprediksi akan menembus angka 1.200 triliun rupiah dalam 10 tahun mendatang. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara hak-hak pensiunan dengan keberlanjutan fiskal negara. Digitalisasi sistem ini dianggap sebagai solusi antara efisiensi biaya, akurasi penerima, dan pengawasan internal yang lebih kuat. Meskipun begitu, suara dari akar rumput tetap harus diperhatikan. Banyak pensiunan, khususnya yang tinggal di daerah timur Indonesia, merasa belum sepenuhnya dipersiapkan untuk perubahan ini. Di Kabupaten Ende, misalnya, sebanyak 450 orang pensiunan tercatat belum memiliki KTP elektronik yang menjadi syarat utama aktivasi sistem biometrik. Situasi serupa juga terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Tengah dan Maluku.
Pemerintah daerah diminta proaktif dalam proses pendataan ulang dan pembuatan dokumen kependudukan agar tidak ada pensiunan yang tertinggal akibat hambatan administratif. Dengan reformasi ini, PT Taspen menargetkan sistem pembayaran pensiun di Indonesia akan menjadi salah satu yang paling transparan di kawasan Asia Tenggara. Visi jangka panjangnya adalah menciptakan ekosistem dana pensiun nasional yang mandiri, tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, dan membuka peluang investasi berkelanjutan. Dana pensiun yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, energi terbarukan, dan sektor kesehatan. Namun, semua itu hanya dapat terjadi jika kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini terjaga dan terus meningkat. Perubahan selalu mengandung risiko. Namun, diam di tempat juga bukan pilihan. Transformasi yang dilakukan PT Taspen kali ini akan menjadi uji coba besar dalam membangun sistem sosial yang adaptif terhadap era digital. Kunci keberhasilannya bukan hanya pada teknologi, melainkan pada niat kuat untuk tidak meninggalkan satupun pensiunan di belakang. Dalam kata-kata Direktur Utama PT Taspen, kami tidak sedang sekadar mengganti sistem, kami sedang membangun kepercayaan. Dan itu hanya mungkin kalau seluruh pihak bergerak bersama, dari kota hingga desa, dari pusat hingga keluarga pensiunan. Perubahan ini adalah lompatan besar yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, penguatan sistem verifikasi memberikan jaminan keadilan dan ketepatan sasaran. Namun, di sisi lain, risiko ketimpangan digital menjadi tantangan nyata. Maka, implementasi yang sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi menjadi kunci keberhasilan reformasi ini.